Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo warahmatullahi masyarakat wabarakatuh. Indonesia dimanapun kalian Anda berada. Kita bertemu di podcast Spasi seputar legislasi. Senang sekali saya Muhammad Arif Ajaba, mahasiswa pemikiran politik Islam IAIN Kudus sekaligus presenter pada podcast seputar legislasi kali ini. Di sini saya tidak sendirian. Saya bersama dengan Bapak Haji Sri Fahrudin Bisri Slamet SE atau yang kerap disapa Bapak FBS selaku Ketua DPRD Kabupaten Demak sekaligus narasumber pada podcast seputar legislasi kali ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, bagaimana kabar Bapak? Selamat siang dan alhamdulillah sehat-sehat saja, Mas. Yang penting sehat dan bahagia. Alhamdulillah jika sehat. Baik Bapak, izin menyampaikan dahulu ya Pak kepada halayak bahwa podcast seputar legislasi ini merupakan program kerja dari mahasiswa pemikiran politik Islam IAIN Kudus yang tengah melangsungkan kegiatan praktik pengalaman lapangan di DPRD Kabupaten Demak, Bapak. Adapun tema pembahasan pada podcast seputar legislasi ini mengenai mekanisme pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Demak. Fokus perdana yakni peraturan daerah nomor 11 tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha hiburan di Kabupaten Demak. Begitu Bapak. Siap, Mas. Ya. Langsung saja ya Bapak, sebagaimana yang kita ketahui bahwa proses pembentukan undang-undang itu menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu mencakupi 5 tahapan, yakni tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Nah, lalu di DPRD Demak sendiri ini ketika pembentukan peraturan daerah itu melewati tahapan apa saja Bapak? Mohon bisa dijelaskan. Ya, matur nuwun Mas, bahwa di DPRD ini ada yang namanya alat kelengkapan DPRD. Salah satunya ini adalah Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Ini menjadi alat kelengkapan DPRD. Jadi semuanya perda yang mau kita bahas namanya Raperda. Yang akan kita bahas ini pastinya koordinasinya ada di Bapemperda. Jadi tahun 2022 ini kita ini kan untuk merencanakan tahun anggaran 2023 termasuk berapa raperda yang akan kita bahas. Nah, di situ namanya Propemperda. Ya, jadi perencanaan pembentukan peraturan daerah. Dan itu nanti diparipurnakan, Mas. Ada berapa yang mau kita bahas atau kita selesaikan di tahun perencanaan. Katakanlah ada 12 perda. Sekarang ini untuk 2022 kita ada 14 perda. Nah, pembahasan mekanismenya ya pastinya dari awal dari Propemperda dibahas di dalam Bapemperda dan nanti mekanismenya ada rapat pimpinan dan dari rapat pimpinan itu nanti kita tentukan kita simpulkan ada berapa raperda yang akan dibahas. Setelah itu diparipurnakan Propemperdanya, jadi perencanaan pembuatan peraturan daerah diparipurnakan. Pada tahap selanjutnya adalah pelaksanaan. Dilaksanakan ini akan diselesaikan dalam berapa tahap. Katakanlah 14 ini kita selesaikan dalam 3 tahapan atau 4 tahapan. Tahapan yang pertama kita ambil 3 sampai 4 raperda. Di situ kita akan membentuk pansus
Dari pansus ini nama-nama dari fraksi-fraksi di sini di Kabupaten Demak ini ada 7 fraksi ini masuk di dalam pansus. Dan pansus ini ada batasannya Mas. Jadi untuk satu pansus ini 14 orang. 14 orang. Ya. Dari situ pansus dibahas, membahas terkait dengan raperda yang ada. Setelah berkoordinasi dengan semua stakeholder, termasuk dari eksekutif, di situ kalau sudah disepakati pansus ini akan dinaikkan untuk difasilitasi di provinsi, di Biro Hukum. Nah, nanti di sana draft yang dari pansus akan dibahas di Biro Hukum provinsi dengan tentunya mengundang dari pimpinan pansus dan Bapakperda, termasuk juga pimpinan dewan untuk bisa hadir membahas terkait dengan hal-hal yang menjadi pertentangan ya. Jadi draft di situ ada mungkin beberapa pasal yang belum disepakati antara eksekutif dan legislatif, ini bisa difasilitasi di Biro Hukum provinsi. Nah, setelah itu turun kembali ke DPRD. Di pansus kita bahas hal-hal apa saja yang hasil dari fasilitasi. Nah, dari sana kita sesuaikan, dan setelah sesuai ini kita angkat lagi di dalam rapat pimpinan. Nah, kalau di dalam rapat pimpinan ini satu raperda ini bisa disetujui untuk naik di paripurna, kita naikkan untuk dimintakan persetujuan pada semua anggota dewan, namanya di sidang paripurna terkait dengan persetujuan raperda dimaksud. Setelah diparipurnakan dan itu disetujui, maka proses selanjutnya ada di eksekutif. Nah, di sana proses ini akan naik lagi ke Biro Hukum provinsi untuk dimintakan nomor legislasinya, noreknya, untuk menjadi perda dan diundangkan oleh Sekda. Nah, tapi ketika ada permasalahan raperda ini tidak ditandatangani oleh Bupati, maka sesuai dengan Undang-Undang 12/2011 ini dalam waktu 30 hari perda ini sudah dinyatakan sah, tinggal mengundangkan saja. Dan Sekda wajib untuk mengundangkan ini. Nah, itu prosesnya Mas. Jadi pembahasan ini dari perencanaan sampai dengan kegiatan dan sampai dengan keputusan pastinya kita lewat tahapan-tahapan sesuai dengan Undang-Undang 12/2011. Baik Bapak, jelas sekali tadi yang sudah Bapak jelaskan ya, begitu beragam tahapan-tahapan mengenai proses pembentukan peraturan daerah. Nah, ini fokusnya pada Perda nomor 8 tahun 2011 Pak. Jadi ketika terbitnya peraturan daerah nomor 11 tahun 2018, ini pasti ada faktor-faktor yang melatar belakangi Pak. Nah, mungkin bisa Bapak jelaskan faktor yang melatar belakangi terbentuknya peraturan daerah nomor 11 tahun 2018. Oke, jadi ketika kita mau membuat perda, ini adalah salah satunya untuk selain untuk kepastian hukum adalah untuk menjawab apa yang ada di masyarakat, kepentingan apa yang ada di masyarakat dan masalah apa yang ada di masyarakat. Salah satunya di Kabupaten Demak ini terkait dengan perda hiburan ini adalah terkait dengan karaoke. Di sini banyak para tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang meminta audiensi kepada DPRD, yang pada intinya bagaimana usaha karaoke ini untuk bisa ditutup.
Padahal untuk karaoke sendiri kan tidak ada satu undang-undang pun yang melarang. Nah, pastinya kita harus berpikir bagaimana kita ini memberikan jawaban kepada masyarakat. Sehingga terbitlah Undang-Undang Perda nomor 11 tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha hiburan di Kabupaten Demak. Nah, karena termasuk karaoke termasuk hiburan. Iya, betul. Di situ kita berikan batasan-batasan yang salah satunya ini karaoke boleh berdiri tapi dengan radius sekitar 5 kilo ya, dari tempat pendidikan, dari tempat ibadah. Dan yang kedua, karaoke bisa diadakan ini khususnya di hotel bintang 5. Tetap kita membolehkan tapi dengan dibatasi dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, karena kita ini tidak ada dasar hukumnya untuk melarang sekaligus terkait dengan karaoke. Itu mas latar belakangnya, sehingga kita ingin memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan menjawab tantangan yang ada, sehingga para tokoh masyarakat maupun tokoh ulama ini bisa mendapatkan apa yang mereka maksudkan atau mereka inginkan, sehingga ada kejelasan hukum terkait dengan hiburan karaoke ini. Baik Pak, mudah dengan saya pahami. Jadi pada intinya memberikan kepastian hukum ya Pak ya, yang faktor yang melatar belakangi dan juga menjawab tantangan yang ada di masyarakat Kabupaten Demak ini. Nah, selanjutnya Bapak, sebagaimana yang kita ketahui ya, suatu perda itu ketika sudah diterbitkan, sudah berjalan ya, itu pasti tidak melibatkan 1-2 orang saja. Artinya banyak sekali unsur-unsur elemen masyarakat yang terlibat. Contohnya OPD, Organisasi Perangkat Daerah. Nah, dalam Perda nomor 11 tahun 2018 ini, OPD apa saja Bapak yang terlibat dalam penerapan di lapangan? Jadi untuk di pemerintah kabupaten ini sebagai penegak perda adalah Satpol PP. Clear di sana ketika ada pelanggaran perda ini pastinya yang menindak adalah Satpol PP. Tentunya atas nama Bupati. Karena OPD ini adalah sesuai dengan Undang-Undang 23, ini adalah membantu kinerja Bupati, salah satunya itu. Jadi ketika ada pelanggaran terkait dengan pelanggaran peraturan daerah, ini Satpol PP yang harus turun sebagai leading sektor dan mungkin bisa dibantu oleh OPD yang lain terkait dengan perizinan dan sebagainya. Jadi koordinasinya itu dengan perizinan. Ketika izin ini tidak ada, pastinya Satpol PP bisa menindak. Ini adalah Satpol PP yang harus kuat, Satpol PP harus tegas sehingga perda ini bisa berjalan di masyarakat atau berlaku di masyarakat. Ya, berarti Satpol PP yang sebagai OPD pertama sebagai frontliner ya Pak ya, garda terdepan dalam menerapkan penegakan Perda nomor 11 tahun 2018 ini. Nah, lalu ketika perdanya sudah berjalan, ini kan sudah menginjak tahun 2022, artinya sudah setahun lebih ya Pak ini perda tersebut berjalan, pasti dampaknya juga pasang surut, artinya tidak semulus yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Demak itu. Pasang surutnya itu seperti apa Bapak, kalau Bapak bisa menjelaskan? Jadi memang desakan untuk menutup karaoke ini kan sangat masif Mas.
terutama dari kawan-kawan Banser dan tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya dari para kiai. Dan ini Satpol PP tidak bisa berdiri sendiri, sehingga pada saat itu kita koordinasikan dengan Forkompimda, termasuk dengan kepolisian, dengan TNI. Di sana kita bahas karena permasalahan yang ada ini, karaoke sudah berdiri dulu baru terbit perda. Nah, ini kan pastinya kita harus arif dalam hal menangani ini, tidak bisa langsung tabrak saja, bongkar bangunannya dan sebagainya kan. Kita kan harus melihat bahwa yang bekerja di sana juga ada masyarakat Kabupaten Demak. Artinya para karyawan yang ada di sana ini bagaimana kita harapkan ada kepedulian dari Pemkab, dan itu sudah dilakukan, didata oleh Satpol PP, yang mana pada saat itu ada kesimpulan mereka karyawan ini untuk bisa diberdayakan dulu. Artinya mereka diberikan keterampilan, tentunya dengan koordinasi dengan Dinsos juga, berikan keterampilan yang ketika mereka keluar dari pekerjaan di sana, di tempat hiburan ini, mereka bisa mendapatkan pekerjaan di tempat lain ataupun bisa mandiri. Nah, ini yang terpenting, karena ketika tempat hiburan ini kita matikan, pasti ada hal-hal yang akses dari penutupan itu pastinya ada pengangguran. Ya, bagaimana pengangguran ini tidak terjadi? Ya, tadi solusinya seperti itu. Dan dalam tahapan ini pihak kepolisian kemarin pada saat itu ada kegiatan untuk penggerbekan di tempat-tempat karaoke, dan ini kelihatannya ownernya atau yang punya ini sudah ada yang masuk di persidangan. Jadi untuk penegakan perda ini memang kita tidak bisa langsung secara frontal, tapi bagaimana mensikapinya ini dengan tahapan-tahapan, dan semoga pada akhirnya untuk hiburan karaoke khususnya di Kota Demak ini bisa dihilangkan. Ya Bapak, jelas sekali. Jadi yang memang menjadi goalsnya dari perda ini adalah untuk selain menutup akses tersebut juga memberdayakan masyarakat Kabupaten Demak itu sendiri dengan solusi tadi, mengalihkan pekerjaannya yang lebih layak, begitu ya Pak ya. Lalu sebagaimana yang kita tahu, dasar dari DPRD Demak itu memiliki fungsi pengawasan ya Pak. Jadi fungsi pengawasan ini yang harus diterapkan juga oleh DPRD Demak. Bentuk fungsi pengawasan terhadap Perda nomor 11 tahun 2018 yang sudah berlaku, itu bentuk fungsi pengawasannya seperti apa Bapak? Apakah juga ikut terlibat langsung saat di lapangan atau bagaimana? Jadi untuk di DPRD ini kan mempunyai 3 fungsi ya Pak. Pengawasan, legislasi, dan pembuatan perda. Fungsi pengawasan di mana? Fungsi pengawasannya ada di komisi-komisi. Komisi pastinya turun ke bawah, menyerap aspirasi dari masyarakat dan melihat situasi lapangan juga. Ini untuk leading sektornya di pemerintahan ini adalah di Komisi A. Nah, sehingga Komisi A ini kita perintahkan untuk turun ke lapangan dan menyerap aspirasi sehingga nanti bisa kita tindak lanjuti. Tindak lanjutnya apa? Bahwa kita ini DPRD juga turun langsung dalam operasi itu bersama Polres dan TNI. Itu kita malam-malam Mas, jadi semalaman kita tidak tidur, dan pada saat itu operasi
dengan membawa karyawan yang ada di tempat-tempat hiburan ini banyak sekali. Pada saat itu kita kumpulkan di pendopo kabupaten, kita data satu-satu, dan kita harapkan mereka-mereka ini dengan begitu ini menjadi jerah. Nah, kalau itu bukan penduduk Kabupaten Demak, pastinya kita sarankan untuk bisa mencari pekerjaan di wilayah lain. Kalau itu penduduk Kabupaten Demak, ya bagaimana diberikan keterampilan seperti tadi, sehingga hal ini tidak merugikan para karyawan. Baik, yang pasti intinya dari pihak DPRD Demak sendiri sudah menjalankan ketiga fungsi itu ya Pak ya, sebagaimana mestinya. Dan terakhir Bapak, closing statement dari Pak FBS ini terkait Perda tersebut, Perda nomor 11 tahun 2018, harapannya mungkin Bapak. Harapannya saya kepada Satpol PP terutama sebagai penegak perda untuk bisa bekerja lebih masif lagi, sehingga apa yang menjadi muatan perda ini bisa menjawab tuntutan masyarakat. Artinya bahwa terkait dengan penutupan tempat hiburan yang tidak berizin, ini tempat hiburan yang liar, untuk bisa ditertibkan sehingga masyarakat Kabupaten Demak, terutama para tokoh ini, bisa melihat Kabupaten Demak sebagai kota wali yang sebenarnya. Terima kasih. Baik para viewers sekalian, itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Haji Sri Fahrudin Bisri Slamet SE selaku Ketua DPRD Kabupaten Demak dalam podcast seputar legislasi. Terima kasih Pak FBS. Terima kasih telah berkenan di podcast seputar legislasi kami. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Dan bisa menjalankan tugas sebagai Ketua DPRD Kabupaten Demak dengan baik. Amin. Matur nuwun. Dan bagi para viewers sekalian ya, semoga podcast ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan Anda, utamanya dalam mekanisme pembentukan peraturan daerah, dan juga sebagai wujud pengawasan juga terhadap masyarakat kepada aktor-aktor legislasi, dan semoga bermanfaat. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam politik. Salam politik kok begini, Mas? Iya Pak, ini memang dari gitu ya? prodi kami, artinya begitu ya? menolak segala hal yang mengenai politik atau korupsi gitu. Tidak mengolah